Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur, tempat tugas SMP Negeri 2 Pringgabaya. Pada kesempatan ini, izinkan saya mendemonstrasikan kontekstual tentang budaya positif mengenai tentang praktik penerapan segitiga restitusi. Modul 1.4.A.7 Demonstrasi kontekstual budaya positif praktik segitiga restitusi. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Segitiga restitusi. Proses ini meliputi 3 tahapan dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Dengan menggunakan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Selanjutnya, langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas seperti yang paparkan tadi sebelumnya. Menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Kasus pertama dalam praktik segitiga restitusi. Bel istirahat sudah berbunyi. Semua murid keluar dari kelasnya masing-masing. Pada saat keluar dari kelas, tiba-tiba Galih menarik jilbabnya Vivi. Ketika Galih ditegur sama Vivi, maka Galih membentak Vivi dengan kata, "Aku tidak tahu siapa yang menarik jilbabmu." Mendengar hal tersebut, Vivi langsung menangis dengan berurai air mata. Galih pun langsung pergi tanpa meminta maaf kepada Vivi. Melihat hal tersebut, akhirnya Ririn, teman dekatnya Vivi, langsung melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelasnya, yaitu Pak Samsul Hidayat. Dengan dasar kejadian itulah akhirnya Galih dan Vivi dipanggil oleh Pak Samsul Hidayat untuk melakukan restitusi. Mari kita lihat adegan dari kasus 1. Ayo guys. Main. Terus nanya. Kenapa kamu tarik jilbabku? Bukan saya kok. Terus siapa? Nggak tahu. Galih ya? Ya, ini tadi sama Bibi. Ya, tadi Pak Guru dapat laporan dari temannya pas waktu keluar main, katanya Galih menarik kerudungnya Bibi sampai Bibi menangis. Betul nggak Galih? Ya betul Pak. Menurut Galih, perbuatan yang Galih lakukan itu benar atau salah? Salah Pak. Salah. Ya, tidak apa-apa salah. Nah, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Apa alasannya Galih menarik kerudungnya Bibi tadi? Ya cuma bercanda aja kok Pak. Bercanda? Ya Pak. Oh gitu. Tapi
Tetap ya kali, meskipun kamu niat bercanda, tapi pipinya sampai nangis itu perbuatan yang tidak baik ya. Ya Pak. Apakah Galih masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Ingat Pak, kita harus saling menghormati sama teman. Nah betul sekali, kesepakatan yang kelas yang kita sudah buat harus kita taati bersama. Ya Pak, saya akan menaati peraturan sekolah yang sudah dibuat oleh sekolah. Bagus kalau begitu. Apa yang akan kalian lakukan setelah merasa bersalah sudah menarik produknya Bibi? Saya minta maaf kepada Pipin dan saya menyesal atas perbuatan saya yang telah saya lakukan. Alhamdulillah, perbuatan kalian itu hebat. Ya silakan minta maaf dulu sama Pipin. Salaman dari. Ya silakan boleh keluar ya. Menurut saya, penyelesaian masalah restitusi ini sangat bagus. Tidak ada unsur kekerasan dan cara ini sangat bagus untuk diterapkan dalam menangani kasus yang ada di sekolah. Selanjutnya, kasus 2. Waktu istirahat sudah selesai. Petugas piket kemudian membunyikan bel tanda masuk. Semua murid berbondong-bondong untuk memasuki kelasnya masing-masing. Karena mendengar bel tanda masuk tersebut, Ririn dan teman-temannya berlari dari kantin sambil memegang botol minuman ale-ale menuju kelasnya. Kemudian dengan waktu yang sama, Pak Samsul Hidayat sebagai guru pengampu mata pelajaran matematika berjalan menuju kelas untuk mengisi jam pelajaran. Ketika Ririn dan teman-temannya sudah sampai di kelas, Ririn langsung membuang botol minuman ale-ale yang dipegangnya tidak pada tempatnya. Hal tersebut dilihat oleh Pak Samsul Hidayat. Kemudian Pak Samsul Hidayat memanggil Ririn untuk melakukan restitusi. Ini untuk kasus 2. Sekarang mari kita lihat adegan dari kasus 2 tersebut. Ririn tahu kenapa Pak Guru panggil? Tahu Pak, Kenapa? karena buang sampah sembarangan. Terus perbuatan yang Ririn lakukan itu menurut Ririn benar atau salah? Salah Pak, Salah. salah. Ya tidak apa-apa nak. Salah itu semua orang bisa salah. Ya kita sebagai manusia tidak luput dari lupa dan salah. Tidak ada orang yang sempurna. Ya Pak, Pasti Ririn punya alasan kenapa buang sampah di sana. punya. Apa Tadi alasannya? karena mau cepat-cepat masuk kelas, terus sama bak sampahnya jauh. Gitu ya. Ririn masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih Pak, Apa itu? selalu menjaga kebersihan kelas. Lakukan setelah Ririn tahu membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalau udah terlanjur, Ririn bakal ambil kembali dan memasukkannya pada bak sampah, tempatnya bak sampah, dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti tadi itu. Silakan. Terima kasih Pak Guru. Menurut saya penyelesaian masalah dengan restitusi ini sangat bagus karena tidak ada unsur pemaksaan. Biasanya guru-guru bakal marah-marah tanpa menanyakan mengapa murid tersebut melakukan hal itu. Dan di samping itu saya merasa lebih tenang dan lebih dihargai. Sekian, terima kasih.